Apa bedanya OKR dengan KPI? Tonton sampai habis supaya kalian mengerti. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini ada satu pertanyaan sederhana yang jawabannya cukup sulit. Yaitu apa bedanya KPI dengan OKR? Untuk menjawab ini, gua harus disclaimer dulu bahwa pemahaman gua tentang OKR itu didapatkan dari sebuah buku yang berjudul Measure What Matters. Kenapa gue disclaimer ini dulu di depan? Karena banyak sekali artikel-artikel tentang OKR, buku-buku tentang OKR di luar sana. Lalu kenapa saya memilih buku ini? Karena di buku ini yang menulis adalah John Doerr. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Nah, siapa sih si John Doerr ini? John Doerr ini adalah orang yang yang memperkenalkan OKR kepada Google. Bahkan di buku ini, forward-nya aja atau kata pengantarnya itu diberikan oleh Larry Page. Larry Page itu adalah Google co-founder. Ya, jadi Larry Page ini cerita bahwa di tahun 1999 John Doerr ini presentasi ke mereka tentang OKR. OKR itu apa sih? Lalu akhirnya disepakati agar Google menggunakan OKR. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa berarti ini legit nih bukunya karena memang dia yang mengintroduce OKR kepada Google. Oke? Tapi perlu diingat bahwa John Doerr ini bukan penemu OKR. Nah, sebenarnya OKR ini sendiri terinspirasi dari perusahaan Intel. Oke? Ada satu nama di buku ini yang disebut Father of OKR ya, yaitu Andy Grove. Andy Grove. Ya, jadi penting buat kita semua kalau kita mau belajar sesuatu, sebisa mungkin kita cari sumber pembelajarannya itu yang legit ya. Makanya kita harus tahu juga tuh sejarah-sejarah dari teori-teori yang ada. Oke, kita mulai. OKR singkatannya adalah Objective and Key Result. Jadi ada dua hal dari OKR, yaitu Objective dan Key Result. Simple ya. Nah, objektif itu artinya apa? Menurut buku ini, objektif itu adalah simply what is to be achieved. Apa yang ingin dicapai. Itu adalah objektif. Sementara KR atau Key Result adalah benchmark dan monitor how we get to the objective. Dengan kata lain, Key Result ini adalah pengukurannya untuk bisa melihat dan memonitor apakah kita sudah mencapai objektif tersebut. Contoh, objektif saya di tahun ini adalah meningkatkan kredibilitas saya sebagai seorang konsultan dan pengajar di dunia HR dan juga soft skills. Itu objektif saya. Lalu key result-nya apa? Berarti saya dikatakan bisa mencapai objektif itu dengan pengukuran seperti apa? Nah, key result yang saya terapkan adalah misalkan satu, jumlah video yang keluar ya ke publik. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu ilmu-ilmu yang ada di kepala saya ini yang sudah saya bagikan sebanyak mungkin kepada umum, kepada publik. Nah, ini bisa jadi salah satu key result untuk objektif meningkatkan kredibilitas saya sebagai konsultan HR dan trainer. Key result kedua untuk objektif yang sama bisa saja adalah saya mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang legit, dari lembaga internasional misalnya. Nah, kalau dilihat, kedua key result ini adalah sesuatu yang betul-betul bisa diukur. Sesuatu yang sifatnya kalau ditanya achieve atau tidak achieve, gampang jawabnya, iya atau tidak. Tidak ada ruang untuk kita ambigu. Ya, kalau misalkan jumlah video yang keluar itu 50 sebagai key result-nya, ya maka kalau tidak ada 50 berarti artinya tidak tercapai, kan begitu. Nah, kalau saya tidak mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional, ya berarti kan tidak. Jadi, key result adalah sesuatu yang harus bisa diukur dan tidak ada ruang untuk ambiguity di dalamnya. Apakah ini sudah terjadi atau belum terjadi?
Oke, nah jadi saya ulang, contoh dari OKR. Objektifnya adalah meningkatkan kredibilitas saya sebagai pengajar dan konsultan yang kredibel. Key resultnya adalah jumlah video yang keluar ke publik terkait dengan hal-hal yang saya ajarkan. Yang kedua adalah jumlah sertifikasi yang saya dapatkan dari lembaga internasional. Simple bukan? Lalu ke pertanyaan utamanya, apa dong bedanya sama KPI? KPI adalah singkatan dari Key Performance Indicator. Dari kata-katanya saja sudah cukup jelas bahwa ini adalah indikator kunci dari kinerja seseorang. Nah, dalam pembuatan KPI, biasanya yang dilakukan oleh orang-orang adalah job desk-nya apa nih si karyawan tersebut, orang tersebut job desk-nya apa. Dengan job desk tersebut, indikator bahwa dia perform, bahwa dia kerjanya bagus, itu apa? Oke, nah ini adalah approach yang biasanya dilakukan dalam membuat KPI. Tetapi ada cara lain juga dalam membuat KPI, yaitu dengan melihat apa tujuan dari perusahaan, lalu apa indikator bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tujuan tersebut. Nah, KPI pun juga haruslah sesuatu yang bisa diukur dengan angka, baik itu bentuknya persentase, jumlah nominal, maupun rating, atau apapun yang lain, yang penting bisa diukur. Jadi apa dong perbedaan antara KPI dan OKR? Bagi saya pribadi, perbedaan yang paling signifikan adalah pada OKR kita bisa dengan mudah melihat kenapa key result atau kenapa pengukuran tersebut harus dicapai, yaitu objektifnya. Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Pada OKR kita bisa melihat kenapa Samuel harus membuat video sebanyak 50 video 1 bulan misalnya, dan juga harus mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional. Pada OKR kita bisa melihat bahwa tujuannya, why-nya adalah, objektifnya adalah untuk meningkatkan kredibilitas Samuel sebagai trainer dan konsultan. Sementara pada KPI, kadang-kadang hal tersebut tidak bisa tergambarkan. Jadi yang dilihat sama orang hanyalah, oh kita harus upload 50 video per bulan, video mengajarnya Kak Sam. That's it. Tetapi tidak tahu objektif dari mengupload itu apa. Nah, jadi ini sekaligus bisa menjadi keunggulan untuk memakai OKR. Tetapi di sisi lain, bagi saya juga kita harus tahu apa persamaan-persamaannya. Persamaan OKR dan juga KPI adalah mereka sama-sama merupakan sebuah metode pengukuran yang kuantitatif, bukan kualitatif saja, ya. Terutama di bagian KR ya. Jadi key result bagi saya itu sama dengan KPI. Itu bagi saya dari pemahaman saya. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya KPI, tapi di KPI itu, di dokumen itu juga ada objektifnya, ya maka menurut saya itu sudah menjadi sebuah OKR juga. Nah, bahkan di perusahaan saya dan apa yang saya ajarkan ke klien adalah untuk membuat KPI ya harus ada objektifnya juga dulu. Contoh, kita sering sekali memfasilitasi strategic planning untuk klien-klien kita. Maka langkah pertama kita biasanya adalah strategic objektif untuk perusahaan itu apa. Misalnya perusahaan ini ingin meningkatkan awareness, ya, di mana mereka ingin lebih dikenal sama orang. Nah, ini kan objektif. Nah, key resultnya apa? Kalau itu diturunkan ke KPI, ya bisa saja bentuknya adalah jumlah pemberitaan di media misalnya begitu dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, bagi saya pribadi sebetulnya tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih baik antara OKR dengan KPI. Ya, yang penting kita tahu sama tahu mana yang lebih mudah dipahami oleh tim kita. Oke, karena tidak gampang juga loh untuk tim kita memikirkan terlebih dahulu objektifnya apa ya, lalu key resultnya apa ya. Itu kadang-kadang juga nggak mudah terus terang. Jadi boleh pakai apa saja. Yang penting adalah kita paham kenapa pengukuran tersebut harus dicapai, kenapa key resultnya harus dicapai, kenapa
KPI-nya harus dicapai. Jadi itu yang lebih penting dibandingkan kita membanding-bandingkan atau mendebatkan atau bahkan make dua. Pakai OKR iya, pakai KPI dia juga iya. Aduh, pusing. Please, kalau saya sih jangan lakukan itu. Oke, nanti hanya akan membuat tim kita kebingungan. Nah, kalau masih ada kebingungan, lalu masih ada pertanyaan, wajar-wajar aja. Yuk kita belajar bareng. Langsung komen di bawah ini. Lalu bisa juga diskusi dengan saya di Samuel Amarta, itu IG saya, atau di IG perusahaan saya, yaitu @fprojecthr. Oke, jangan lupa buat KPI ataupun OKR ke tim Anda supaya jelas ya tujuan atau juga jelas apa yang menjadi fokus dari tim kalian. Oke, selamat mencoba. See ya.